Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari bersama kita bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang anggota polisi yang seharusnya menjaga keamanan justru menyimpan uang sampai ratusan miliar di rumahnya sendiri? Apakah ini benar terjadi? Bagaimana bisa praktik korupsi sebesar itu bisa berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi? Kisah yang akan kita dengarkan kali ini bukan hanya tentang kejahatan dan penegakan hukum. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang perwira TNI yang berani membongkar kebenaran, meskipun harus menghadapi risiko besar. Mengapa kita harus mendengarkan kisah ini? Karena dari sini kita belajar bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan bahwa korupsi bukan hanya masalah kecil, melainkan ancaman serius bagi masa depan bangsa kita. Mari kita mulai cerita ini dari awal, ketika kecurigaan mulai tumbuh dan petunjuk pertama mulai terungkap. Malam itu, udara dingin menusuk hingga ke tulang. Mayor Ardi berdiri di balik bayangan sebuah gang sempit di sudut kota. Matanya menatap rumah mewah yang berbeda jauh dengan lingkungan sekitarnya. Kenapa seorang polisi bisa punya rumah sehebat ini? Gumam Ardi sambil menyalakan senter kecil. Selama beberapa bulan terakhir, Ardi mencium aroma yang tidak sedap. Ada praktik korupsi dan permainan uang besar yang melibatkan sosok penting di kepolisian. Di kantor, Ardi berbicara dengan rekannya, Letnan Rina. "Rina, aku sudah kumpulkan beberapa bukti yang menunjukkan transaksi mencurigakan. Ini bukan main-main. Jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar." Rina mengangguk serius. "Kalau benar, ini bukan masalah kecil. Kita harus ekstra hati-hati." Ardi tahu risiko yang dihadapi besar. Melawan institusi sendiri bukan hal mudah, apalagi melawan oknum yang punya kekuatan dan pengaruh. Namun, rasa keadilan dan tanggung jawab membuatnya tidak gentar. Kita harus bongkar sampai tuntas. Kalau tidak, siapa lagi yang akan berani? Katanya mantap. Semakin dalam Ardi menggali, semakin banyak fakta mencengangkan yang ditemukan. Semua petunjuk mengarah ke rumah mewah itu. Namun, untuk membuktikan, Ardi dan tim kecilnya harus bertindak dengan hati-hati agar tidak terdeteksi. Selama beberapa minggu berikutnya, Mayor Ardi dan Letnan Rina mengumpulkan semua informasi yang bisa didapat. Mereka memeriksa laporan keuangan, rekam jejak transaksi, dan mendengar keterangan dari sejumlah sumber yang takut bicara. Ini bukan sekadar penggelapan kecil. Uangnya ratusan miliar dan mengalir melalui banyak jalur, kata Rina serius. Ardi pun mengatur strategi bersama tim kecilnya. Kita harus bergerak cepat tapi tetap diam-diam. Kalau bocor, kita bisa kehilangan bukti dan kesempatan ini, ujar Ardi. Mereka merencanakan penggerebekan di malam hari, saat pemilik rumah sedang lengah. Malam itu, suasana tegang. Ardi dan tim bersiap memasuki rumah mewah tersebut. Jangan sampai lengah. Semua harus sesuai rencana, bisik Ardi sambil memeriksa alat komunikasi. Lampu senter menembus kegelapan. Mereka menyelinap masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Di dalam, suasana sunyi dan mewah terasa kontras dengan tindakan ilegal yang akan mereka bongkar. Ardi membuka lemari rahasia di ruang kerja, dan matanya membelalak melihat tumpukan uang dan dokumen-dokumen penting. "Ini lebih besar dari yang aku bayangkan," katanya pelan sambil merekam bukti dengan kamera kecil. Namun, ketegangan meningkat saat terdengar suara langkah kaki dari arah tangga. "Siapa di sana?" Suara keras itu menggema di rumah mewah tersebut, membuat jantung semua anggota tim berdegup kencang. "Siapa di sana?" Suara polisi itu menggema tajam, memecah keheningan malam. Mayor Ardi segera mengangkat identitasnya dan berteriak, "Kami dari TNI, ini operasi tangkap tangan." Tiba-tiba, situasi berubah kacau. Polisi yang selama ini diduga korup mencoba melawan. "Kalian tidak akan membawa saya ke penjara," teriaknya sambil meraih sebuah benda keras di dekatnya. Terjadi baku hantam singkat di ruang mewah itu. Ardi dan tim harus cepat dan sigap untuk mengendalikan situasi tanpa membahayakan nyawa siapapun.
Jangan lepaskan dia, perintah Ardi tegas. Setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, polisi itu berhasil dilumpuhkan dan diborgol. Wajahnya putih pucat, penuh ketakutan dan kekalahan. Uang ini bukan milik saya, gumamnya pelan. Namun rekaman bukti sudah di tangan Ardi. Ardi menatap tajam. Kamu tidak bisa lari dari keadilan. Semua bukti sudah kita dapatkan. Saatnya kamu mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Malam itu, keadilan mulai ditegakkan. Ardi dan tim membawa polisi korup itu keluar dari rumah mewah yang menyimpan rahasia gelap selama bertahun-tahun. Setelah penangkapan, Ardi memimpin timnya melakukan penggeledahan menyeluruh di seluruh sudut rumah. Di balik dinding dan lantai, mereka menemukan lemari rahasia berisi tumpukan uang tunai dan dokumen penting. Ini bukan hanya uang biasa. Ini adalah bukti nyata aliran dana hasil korupsi, ujar Ardi sambil mengamati dokumen yang terhampar di meja. Salah satu anggota tim bertanya, "Mayor, bagaimana bisa polisi itu menyimpan uang sebanyak ini tanpa terdeteksi?" Ardi menjawab dengan serius, "Karena jaringan korupsi itu sangat rapi dan berlapis. Mereka menggunakan berbagai cara agar uang ini terlihat legal." Di ruangan itu, suasana sunyi namun penuh ketegangan. Setiap lembar uang yang ditemukan menambah beban moral bagi Ardi dan tim. Mereka tahu perjuangan ini bukan hanya soal menegakkan hukum, tapi juga melindungi masa depan bangsa dari kerusakan. Semua barang bukti ini harus segera diamankan dan diserahkan ke kejaksaan, tegas Ardi. Malam itu, langkah besar telah diambil untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Di ruang interogasi yang remang, Ardi menatap tajam ke mata polisi yang kini sudah menjadi tersangka. "Bagaimana bisa kamu menyimpan uang ratusan miliar tanpa ada yang tahu? Jelaskan," katanya tegas. Polisi itu terdiam sejenak, kemudian suara gemetar keluar. Saya tidak sendirian. Ada banyak orang yang terlibat. Semua sudah terorganisir dengan baik." Ardi mengernyit. "Siapa saja mereka? Dan apa peranmu sebenarnya dalam jaringan ini?" Dengan berat hati, polisi itu mulai membuka rahasia yang selama ini disembunyikan. Dia menyebutkan beberapa nama dan alur uang yang rumit. Uang ini hasil dari suap, penggelapan, dan berbagai praktek kotor lain yang dilakukan oleh beberapa oknum di kepolisian dan pihak lain. Ardi mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. "Kamu sudah menyerahkan sebagian bukti. Tapi ini belum cukup. Kami akan terus mengusut sampai tuntas." Saat itu, suasana menjadi lebih tegang. Semua bukti dan pengakuan mulai mengarah pada jaringan korupsi yang besar dan berbahaya. Beberapa hari setelah penggeledahan dan interogasi, Mayor Ardi membawa seluruh bukti ke kantor kejaksaan. Tumpukan uang tunai dan dokumen rahasia diletakkan rapi di meja. "Ini bukti nyata betapa dalamnya korupsi yang terjadi," ujar Ardi kepada jaksa yang menerima berkas. Jaksa itu mengangguk serius. "Dengan bukti ini, kami akan segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas kasus ini." Ardi menarik napas panjang, merasa lega namun tahu perjuangan belum selesai. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan bangsa. Malam itu, setelah segala upaya yang penuh risiko, kebenaran mulai terungkap ke publik. Korupsi yang selama ini tersembunyi akhirnya dibongkar oleh keberanian seorang perwira TNI. Perjalanan panjang penegakan hukum baru saja dimulai, namun semangat keadilan tidak akan pernah padam.